Ubi Petrus Ibi Ecclesia adalah ucapan dari Santo Ambrosius dari Milan yang berarti di mana ada Petrus, di situ ada gereja. Pada hari Minggu Paskah keempat ini, kita kembali lagi diingatkan bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang mengenal kita dan memberikan nyawanya bagi kita. Dengan naiknya Yesus ke surga, tidak berarti bahwa kita kehilangan seorang gembala, karena Yesus telah menunjuk Santo Petrus sebagai gembala bagi kita. Dia mendirikan juga gerejanya di atas batu karang yang adalah Petrus. Kita tahu bahwa Petrus dipilih bukan karena dia adalah orang yang sempurna. Dia adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Petrus tertidur di Taman Getsemani. Dia lebih dari itu menyangkal Tuhan Yesus sesaat sebelum Yesus masuk ke dalam sengsaranya. Kita pun dipilih oleh Tuhan bukan karena kelebihan kita, tapi karena Tuhan Yesus mau memberikan bantuannya bagi kita yang lemah ini. Hari ini juga adalah hari yang tepat bagi kita untuk melayangkan pandangan kepada Bapak Paus Fransiskus. Paus adalah penerus Santo Petrus. Dia memiliki tanggung jawab mengembalakan kita domba-dombanya. Saya kira ada 3 hal yang bisa kita lakukan bagi Paus Fransiskus hari ini, dan seterusnya. Pertama, kita mau berdoa bagi Paus. Paus mengemban tanggung jawab yang begitu berat. Dia mengembalakan seluruh gereja. Dia butuh doa kita. Setiap hari dalam Misa Kudus, saya mendoakan Bapak Paus. Kita bisa juga mendoakan Bapak Paus dalam doa Rosario atau dengan Bapa Kami dan Salam Maria. Mari kita berdoa bagi Paus. Lalu ada juga hal kedua yang mau kita lakukan, yaitu kita mau mengenal ajaran Paus. Ketika kita masuk ke dalam Basilika Santo Petrus, di hadapan kita di atas, kita langsung melihat kaca patri yang menggambarkan Roh Kudus. Tepat di bawahnya ada kursi Santo Petrus. Kursi adalah lambang tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dan penerusnya untuk mengajarkan kebenaran kepada kita semua. Paus mengajar dengan bimbingan Roh Kudus. Kita mau tahu apa yang dikatakan oleh Paus. Zaman sekarang semakin gampang karena kita bisa lihat semuanya di internet. Kita bisa misalnya ke vatican.ba atau vaticannews.ba untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh Bapak Paus dan lalu menyebarkannya kepada orang lain. Hal ketiga yang mau kita lakukan juga adalah kita mau melindungi reputasi Paus. Kita semua punya papa biologis, ayah kita. Kita tahu ayah kita mempunyai banyak kelemahan. Nah, apa yang kamu lakukan kalau papamu punya kelemahan ini dan itu? Apakah kamu lantas membicarakan keburukan papamu di hadapan teman-temanmu? Tidak kan? Sama halnya dengan Paus yang dalam bahasa Latin adalah Papa. Paus adalah ayah kita. Karena itu kita mau melindungi reputasinya dengan menyebarkan apa yang baik tentang dirinya dan menutupi kelemahannya dengan perkataan dan perbuatan kita. Semoga hari ini kita semakin berpegang teguh pada Yesus yang adalah gembala kita yang baik, yang telah menunjuk Petrus dan para penerusnya sebagai gembala kita. Karenanya kita juga mau berdoa bagi Paus Fransiskus, berkomitmen untuk mengenali apa yang ia ajarkan kepada kita, dan terus melindungi reputasinya, karena ia adalah ayah bagi kita semua.